Yang kedua, yang lebih konyol dilakukan oleh Jesus Seminar atau teolog-teolog liberal ini adalah menentukan ucapan Yesus itu asli atau tidak asli dengan cara voting. Gila nggak? Orang yang hidup di abad 18-19, kemudian mereka menentukan mana ucapan Yesus yang asli atau nggak asli dengan cara voting. Aduh, gini nih yang dijadikan sumber rujukan yang sahih kata mereka, para mualaf ini. Kemudian, Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya masih menanggapi sebuah video dari Ayah Sofia, di mana pembicaranya adalah Ustadz Kainama. Dan dalam pembicaraan itu Ustadz Kainama sebenarnya sedang membela temannya sama-sama mualaf yang menista agama, yaitu Ustadz Yahya Walloni. Dia bilang, kalau sampai Ustadz Yahya Walloni di sidang, ini berbahaya bagi Kristen. Ngeri katanya. Bisa-bisa ribuan orang Kristen menjadi mualaf. Karena kenapa? Karena Alkitab akan dibongkar habis-habisan oleh Ustadz Yahya Walloni. Alkitab ini menurut dia, 82%-nya palsu. Dan hanya 18% saja yang asli. Oke, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat dari video berikut ini. Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, teologikal, historical, dan secara biblikal. Itu hampir 82%. Ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz Ki suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Ustadz Kainama ini memang luar biasa. Cerdasnya nggak ada obat. Mantap bener. Dia ini merasa lebih hebat daripada pendeta-pendeta, pastor, dan mungkin juga dosen di STT itu. Lewat kalau sama dia ini. Sama dengan temannya, Dr. Menahem Ali, yang merasa paling hebat, tapi setiap mengajukan materi, selalu blunder ke Islam sendiri. Luar biasa. Nah, benarkah Ustadz Kainama ini sehebat itu bisa membedakan mana isi Alkitab yang palsu dan yang asli, dan mendapat angka 82% yang palsu? Ini kok sama dengan Ustadz Yahya Walloni ya, sebelum dia ditangkapkan karena dia mengatakan Alkitab palsu ya. Ini sama mengatakan Alkitab 82% isinya palsu. Nah, dapat data dari mana sebenarnya Ustadz Kainama ini? Ustadz Kainama dan kawan-kawan ini dapat data dari teolog-teolog liberal barat. Dalam bukunya, hasil dari Jesus Seminar, di mana mereka mengumpulkan semua kata-kata atau ucapan yang berasal dari Yesus. Kemudian mereka kelompokkan. Dan dari situlah muncul sebuah film, kemudian disiarkan di TV, kemudian radio, kemudian media massa, majalah, dan buku. Dan salah satu buku yang paling terkenal karya dari Jesus Seminar ini adalah The Five Gospel, yang dipakai oleh Ustadz Ahmad Kainama dan teman-teman. Termasuk Ustadz Subandi Sukoco itu yang pernah presentasi di channelnya Ayah Sofia tentang The Five Gospel. Katanya ini adalah yang paling benar. Nah, bagaimana caranya orang-orang ini atau teolog liberal barat ini bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Alkitab itu 82% salah atau palsu? Yang pertama, mereka mengumpulkan ucapan-ucapan yang dianggap dari Yesus, dari Alkitab, dari keempat Injil itu, dan sumber-sumber kuno yang lainnya, yaitu kitab-kitab apokrif. Kemudian mereka itu
mengelompokkan ucapan mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi menurut mereka ucapan Yesus yang asli itu adalah yang pendek, karena yang pendek ini mudah diingat oleh orang. Yang kedua, yang lebih konyol dilakukan oleh Jesus Seminar atau teolog-teolog liberal ini adalah menentukan ucapan Yesus itu asli atau tidak asli dengan cara voting. Gila nggak? Orang yang hidup di abad 18-19, kemudian mereka menentukan mana ucapan Yesus yang asli atau nggak asli dengan cara voting. Aduh, ini gini nih yang dijadikan sumber rujukan yang sahih kata mereka, para mualaf ini. Kemudian mereka mendapatkan kesimpulan yang asli diberi warna merah. Kemudian yang diduga mungkin asli diberi warna merah muda. Kemudian yang diduga mungkin tidak asli diberi warna abu-abu. Dan yang tidak asli diberi warna hitam. Inilah yang ada di buku The Five Gospel. Jadi para sejarawan teolog-teolog liberal ini mereka merekonstruksi kitab Injil lagi. Jadi mana yang dianggap benar ucapan-ucapan Yesus, mana yang palsu. Kemudian mereka menempatkan kitab Injil Markus di tempat yang paling pertama. Jadi Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kenapa? Karena Markus adalah kitab yang ditulis lebih dulu. Dan mereka menambahkan satu Injil lagi, yaitu Injil Thomas atau kitab apokrif atau Injil apokrif, yang di dalamnya ada cerita waktu Yesus usia 5 tahun dia membuat mujizat 12 ekor burung dari tanah liat. Dan ini ditulis setelah Thomas meninggal atau para rasul meninggal. Bagaimana mungkin orang yang meninggal bisa menulis Injil kembali? Lucu nggak? Salah satu teolog liberal yang tergabung dalam Jesus Seminar ini adalah Barbara Thiering, yang bukunya selalu dipakai oleh orang-orang Islam ini, para mualaf, untuk menyerang kekristenan. Karena Barbara Thiering ini mengatakan bahwa Yesus menikah 2 kali dan punya 3 orang anak. Yang pertama menikah dengan Maria Magdalena, kemudian bercerai, kemudian menikah lagi dengan Lydia. Ini ngaco ini. Barbara Thiering ini juga sumbernya dari kitab-kitab apokrif. Lucu kan? Lucu. Tapi buku-buku sampah model The Five Gospel dan juga bukunya Barbara Thiering ini menjadi barang langka dan berharga bagi para mualaf. Dibilang ini adalah tulisan yang paling asli dan paling benar. Padahal itu semua adalah karya sampah dari para teolog-teolog liberal. Jadi tahu cerdasnya Ustadz Ahmad Kainama di mana? Dia mendapatkan kesimpulan 82% isi kitab atau Alkitab palsu dari Jesus Seminar atau dari para teolog liberal. Dan anehnya, Ustadz Kainama ini menjilat ludahnya sendiri. Kenapa menjilat ludahnya sendiri? Karena The Five Gospel atau The Five Gospel itu tidak percaya kepada nubuatan dan mujizat. Jadi, teolog-teolog liberal ini tidak percaya tentang nubuatan dan juga mujizat. Tapi Ustadz Kainama selalu mencari nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Aduh, di satu sisi dia mengagung-agungkan Jesus Seminar atau bukunya The Five Gospel, tapi ternyata The Five Gospel isinya menyangkal tentang nubuatan. Lawang nubuatan Yesus aja disangkal, kok ini mencari nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Lucu, aneh, bin ajaib. Jadi ini yang dapat saya sampaikan tentang kehebatan Ustadz Ahmad Kainama. Sekian, salam waras,
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.